Sesampainya di Mekah, saat beliau lagi tawaf dengan keadaan pundak terbuka dan terlihat tatonya, banyak orang yang ngeliatin. Heran ya pastinya ngeliat tato salib ada di samping Ka'bah. Ini orang tatonya rame banget, dan juga yang tadi saya bilang, di punggungnya ada tato salib. Emangnya orang bertato itu boleh umroh atau enggak? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jumpa lagi dengan kita nih di YouTube channelnya Venture Travel yang terpercaya, terbukti, dan recommended. Seperti yang sudah kita tahu, semua umat muslim hukumnya itu wajib menunaikan umroh selama dia mampu. Tapi gimana nih kalau mu'alaf ataupun orang yang baru masuk ke dalam Islam? Apakah hukumnya wajib juga? Tapi gimana kalau mu'alafnya ini punya tato di mana-mana? Udah gitu KTP-nya juga masih KTP agama yang lama. Misalnya agama Kristen. Apakah bisa umroh? Nah, ini pas banget nih. Saya mau cerita tentang kisah mu'alaf bertato yang dulu sempat viral di mana-mana, yaitu namanya Yohanes Gunario. Sebelum masuk Islam, beliau punya tato hampir di seluruh badan. Di punggungnya ada tato salib. Ya, nggak salah dengar, tato salib. Tapi yang namanya hidayah Allah, dulu Umar bin Khattab itu yang jadi pembenci Nabi akhirnya bisa dapat hidayah dari Allah dan hijrah, yang akhirnya membela Rasulullah mati-matian. Nah, Pak Yohanes Gunario atau yang akrabnya dipanggil Pak Naryo ini mendapatkan hidayah berupa mimpi. Di mimpi itu badannya serasa dibakar dan disiksa, seakan-akan di neraka. Sampai sakitnya masih kerasa pas beliau bangun tidur. Karena mimpi itu beliau jadi agak takut nih, sampai akhirnya beliau pun memutuskan untuk hijrah. Dan setelah hijrah, yang namanya rezeki dan hidayah mah nggak pilih-pilih orang ya. Siapapun bisa dapat hidayah dan rezeki kalau Allah berkehendak. Pak Naryo ini dikasih umroh gratis. Iya, umroh gratis secara cuma-cuma. Sesampainya di Mekah, saat beliau lagi tawaf dengan keadaan pundak terbuka dan terlihat tatonya, banyak orang yang ngeliatin. Heran ya pastinya ngeliat tato salib ada di samping Ka'bah. Ini orang tatonya rame banget, dan juga yang tadi saya bilang, di punggungnya ada tato salib. Emangnya orang bertato itu boleh umroh atau enggak? Bahkan sempat ada yang mencaci maki Pak Naryo ini. Tapi setelah orang ini tahu kalau Pak Naryo adalah baru hijrah ataupun mu'alaf, orang yang tadi menghina-hina langsung minta maaf dan justru mendoakan supaya taubatnya Pak Naryo diterima dan proses hijrahnya istiqomah. Masya Allah. Seperti firman Allah di surat Tahrim ayat 8, sebenarnya selama orang yang bertato itu benar-benar bertaubat dan gak ngulangin kesalahannya lagi, gak ada masalah dengan ibadahnya, mau itu dia sholat, umroh, puasa, ataupun yang lainnya. Ada juga yang menganjurkan untuk menghapus tatonya. Tapi kalau penghapusan tato ini dirasa menyakiti diri sendiri karena terlalu banyaknya, maka lebih baik dibiarkan dan ibadahnya tetap sah. Terus bagaimana nih kalau mu'alaf tapi belum punya KTP muslim? Ataupun KTP-nya masih bertuliskan agama sebelumnya? Bisa umroh nggak ya? Nah, sebenarnya kalau kita udah mengucap kata 2 kalimat syahadat dan udah memenuhi syarat sebagai mu'alaf, kayak hitan bagi laki-laki, mandi wajib, dan juga paham rukun Islam, kita udah resmi jadi seorang muslim ya. Kita bisa menjalankan ibadah seorang muslim seperti biasa, sholat, puasa, dan umroh. Nah, secara status kependudukan, kalau mu'alaf yang belum ganti keterangan agama di KTP-nya menjadi Islam, itu tetap bisa umroh ya, meskipun KTP ini termasuk dalam syarat administratif pas daftar umroh dan pas buat paspor. Tapi di paspor pun nggak ada keterangan agamanya. Jadi kalau ada mu'alaf yang belum punya KTP Islam dan mau umroh, itu tetap bisa. Tapi tetap, data yang ada di dalam KTP itu mesti data yang sebenar-benarnya. Jadi kalau kalian punya kesempatan buat ganti status agama di KTP kalian jadi Islam, itu dianjurkan banget ya guys. Kalian bisa ganti status agama di KTP di kantor Disdukcapil atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdekat. Tapi kalau kalian emang mau cepat-cepat umroh dan pakai KTP yang lama, itu juga bisa ya. Sekali lagi, kalau pakai KTP yang lama masih berstatuskan agama lain, itu juga bisa. Islam gak akan memberatkan atau mempersulit umatnya, termasuk dalam ibadah dan proses menjadi mu'alaf. Apalagi menurut hadis, orang yang mu'alaf ini insya Allah dapat pahala dan dihapuskan seluruh dosa-dosanya. Dan kalau dia melakukan kebaikan, bakal Allah balas 10 sampai dengan 700 kali lipat. Masya Allah. Hidayah Allah itu cuma dikasih buat orang-orang pilihan aja. So beruntung banget kalian yang Allah kasih hidayah.
Oke, sampai di sini aja video kita kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat ya buat kalian dan bisa memudahkan teman-teman yang mualaf mau umroh. Nggak ada larangan sama sekali buat teman-teman mualaf buat menunaikan ibadah umroh. Jangan lupa support terus YouTube channel kita dan juga tekan tombol like dan subscribe supaya kalian bisa terus nonton konten-konten Ventur yang edukatif dan menarik lainnya. Dan see you guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.